Enggak usah ngaku ya Rasul, aku di dunia sering sholat, aku sering mengucapkan sholawat. Enggak usah ngomong kayak gitu, itu sudah dilihat oleh Rasulullah dari ciri-cirinya. Kemudian setelah basuh muka, basuh apa? Basuh tangan. Allahumma tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan nanti catatan amalku itu dengan tangan kanan. Jangan engkau berikan dengan tangan kiri. Wala tu'tini kitabi bisimali. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya itu ketika kita memperoleh catatan amal dari tangan kanan, maka ketika melewati shiratal mustaqim itu mungkin pada kelompok kator fil ain, pada kelompok seperti kerdipan mata. Begitu berkedip udah langsung sampai ke depan pintu surga. Kelompok kedua mungkin kabar kilamik, seperti kilat menyambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita mengaji, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi sehat, orang tua kita diberi sehat, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita. Hadratun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, ketika kita nyampaikan Fatihah berniat, maka apa yang kita niatkan itu pasti sampai. Kenapa? Rasulullah SAW melalui riwayat Umar bin Khattab, artinya yang mengetahui hadis ini satu-satunya adalah Umar bin Khattab. Yang dalam ilmu hadis ini disebut dengan namanya hadis ahad, karena tidak diriwayatkan rame-rame oleh orang, tidak di hadapan orang banyak. Tapi Umar bin Khattab termasuk orang yang paling jujur. Maka tidak mungkin Umar bin Khattab itu adalah berdusta atas Nabi. Beliau menyampaikan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Apapun yang kita lakukan itu tergantung pada niat. Dan bahkan duduk di sini ini juga tergantung pada niat. Apa yang kita niatkan itulah nanti yang akan kita peroleh. Kita niat karena Allah, biasanya itu ada pemberian nanti balasan dari Allah plus bonus biasanya. Biasanya begitu. Ketika kita duduk di sini niat karena Allah, Allah akan terima. Nilai duduk kita jadi duduk ibadah. Terus ada bonusnya. Apa bonusnya? Nih bonusnya. Tapi kalau kesini niatnya cuma untuk ini, nggak dapat pahala, cuma dapat ini. Berarti kalau kita niat karena Allah,
itu tidak hanya dapat satu, tetapi bisa 2, 3 dan seterusnya. Dan termasuk ketika kita meniatkan pahala surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, itu akan sampai. Dalam sebuah kitab namanya Ar-Ruh, karya Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, di situ dikatakan bahwasanya orang meninggal itu selalu menunggu kiriman dari orang yang hidup. Doa kita untuk orang yang sudah meninggal, baik keluarga maupun orang lain, itu sangat ditunggu. Orang lain yang mana? Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Makanya ketika kita berdoa, tidak hanya untuk orang tua kita, tapi kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kemarin ketika ibu ada yang menyampaikan ke ketua pengurus masjid untuk memberikan pengajian, lalu saya tanya sama ayahanda Kiai Lohot, saya bilang, ya apa materinya, kasih sama ibu-ibu ini. Masa yang tadi malam, ulang-ulang dong kalau yang tadi malam. Lalu beliau nyampaikan, ya sudah, dikasih materi tentang muamalah saja. Muamalah itu artinya bagaimana kita bergaul dengan manusia dan bagaimana kita bergaul dengan Allah itu. Sudah itu saya bingung, apa kitabnya ya? Bingung. Akhirnya terdapat sebuah kitab, tapi susah sekali dapatkannya. Saya dapatkan itu, tapi susah sekali. Lalu saya berpikir-pikir, apa kitab yang di dalamnya itu ada muamalah seperti itu? Lalu saya teringat sebuah kitab karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar nama itu? Pernah kan? Walaupun belum pernah ketemu, tapi udah pernah dengar ya. Iya. Jadi beliau menyusun kitab ini 2 jilid, tapi disatukan jadi satu. Namanya Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Nah, di sini dibahas macam-macam, mulai dari fikih, kemudian aqaid, tauhid, kemudian tasawuf, ada semua di sini. Karena beliau itu adalah orang tasawuf. Kalau ada orang mengatakan tasawuf itu sesat, berarti nggak ada paham dengan tasawuf. Karena orang yang masuk kepada tasawuf harus sudah tahu tentang tauhid. Setelah dia tahu tauhid, dia harus sudah tahu tentang syariat. Maka kalau orang masuk ke tasawuf, tauhid terbawa, syariat juga terbawa, enggak ditinggal lagi. Kalau ada orang bertasawuf syariatnya tertinggal, itu bukan tasawuf namanya, itu mungkin yang mereka pahami seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah tasawuf, itu syariat tidak boleh tinggal. Sholat ya seperti sholat kita biasa, tidak ada sholat diam tuh. Nah, selesai kayak gitu, itu bukan sholat itu, karena sholat itu ada syariatnya. Kalau tidak mengikuti syariat, maka batal sholatnya itu. Nah, di dalam kitab ini kemudian saya ingin juga menyampaikan sebuah kisah-kisah sufi yang nilainya itu bisa kita teladani. Namanya kitab ini adalah Nawadirul Qulyubi. Saya senang baca kitab ini, Nawadirul Qulyubi. Ini nama sebuah kitab nih, Nawadir. Jadi di dalam sini banyak mauidhah hasanah untuk kita semua. Kalau nanti umpamanya kita pengen nazar, kalau nazar hati-hati, jangan nazar yang berlebih-lebihan. Umpamanya, ya Allah, kalau nanti begini-begini, aku pengen nazar mati 7 hari umpamanya. Nanti dijawab oleh Allah mati 7 hari, udah tuh bangun lagi. Bisa seperti itu, ada di sini seperti itu diceritakan. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kajian pertama ini, dalam Kitabul Adab, beliau menyampaikan faslun al-ibtida'u bisalami sunnatun waradduhu akidun min ibtidaihi. Artinya begini,
mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Orang yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam itu hukumnya mendekati wajib. Jadi kalau ibu misalnya dari luar datang ke sini mengucapkan salam itu sunnah. Terus dari sunnahnya itu membebani kita semua ini menjadi harus menjawab salam itu. Tapi kalau datang masuk gitu saja, nah kita terbebas dari itu. Tapi kalau di awal-awal seperti saya tadi, maka sampaikan salam, ibu-ibu menjawab. Saya menyampaikan salam tadi hukumnya sunnah di awal tadi, hukumnya sunnah. Dan ibu menjawab menjadi mendekati wajib. Tapi karena ibu ini banyak, maka bisa diwakili oleh satu orang. Ketika satu orang menjawab sudah mewakili yang lain, tetapi untuk pahalanya tidak bisa diwakilkan. Kewajibannya yang bisa diwakilkan. Jangan pernah nitip pahala ya. Nanti nitip pahala pulang. Tolong sampaikan aku ke malaikat, gak sempat aku jamaah di masjid, agar nanti oleh malaikat dicatat 27 kali derajat. Nah, nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi harus dilakukan sendiri. Maka dikatakan di sini memulai mengucapkan salam itu adalah sunnah dan mengembalikan salam atau menjawab salam itu adalah mendekati wajib, dikuatkan. Wa huwa mukhayyarun fi sifatihi. Untuk mengucapkan salam itu bentuknya bermacam-macam. Artinya di situ ada pilihan-pilihan untuk menyampaikan salam. Bisa salam pendek, bisa salam menengah, bisa salam panjang. Kan kadang-kadang orang assalamualaikum, kan gitu kan, ada kan? Nah, ada seperti itu. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, ada kayak gitu. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada seperti itu kan? Beliau menjelaskan seperti itu. Cuman di sini bentuknya ada dua macam. Imma ayyadkhulal alifa wal lama. Di dalam mengucapkan salam itu baik memasukkan huruf alif lam atau tidak, itu kedua-duanya benar. Gimana maksudnya? Contohnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh, nggak usah dijawab. Ini contoh. Jadi di situ diawali dengan alif lam, assalam. Itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti ini, menjawab salam yang seperti ini sebaiknya kita jawab seperti salam yang disampaikan. Au bihadzfihima, atau membuang keduanya. Apa maksudnya membuang keduanya? Membuang alif, membuang lam. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan tetapi salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif lamnya dibuang. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamai kayak gitu. Jadi boleh membuang lam, boleh meletakkan alif lam di situ. Wala yajidu ala dzalika, untuk membuang yang ada di dalam kalimat assalamualaikum warahmatullahi tidak boleh lebih dari dua ini. Yang hanya boleh dibuang adalah alif lam. Selebihnya jangan sampai dibuang-buang. Hanya dua ini yang boleh. Beliau sampaikan seperti itu. Apa dasarnya? Waqad ruya fi dzalika haditsun. Dasarnya adalah ada sebuah riwayat. Di dalam riwayat itu disebutkan ma ruya an Amran bin Husain, seperti yang diriwayatkan oleh Amran bin Husain. Ini adalah sahabat namanya Amran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, jaa rajulun a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang Badui mendatangi Nabi tadi mengatakan kepada Nabi, assalamualaikum. Itu kata-katanya. Assalamualaikum. Cuman kayak gitu orang Badui tadi. Farudda alaihi salam. Lalu salam itu dijawab oleh Nabi. Ketika summa jalasa, ketika
orang itu duduk, orang Arab Badui tadi duduk, tuh majalasa, kemudian dia duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang yang mengucapkan assalamualaikum. Apa yang disampaikan Nabi? Asyrun. Maksudnya adalah laka asyrun. Kamu dapat 10. Jadi orang Badui datang kepada Nabi, mengucapkan assalamualaikum, lalu dia duduk. Setelah dijawab salamnya oleh Nabi, lalu Nabi menyampaikan asyrun. Maksudnya adalah laka asyrun, kamu dapat 10. Tsumma ja'al akhir, lalu ada orang lain mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu menyampaikan kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Nambah. Tadi assalamualaikum, sekarang assalamualaikum warahmatullah. Nambah 2 kata. Farudda alaihi, lalu dijawab salam itu oleh Nabi. Fajalasa, lalu beliau orang itu duduk. Setelah duduk, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan isyrun. Maksudnya adalah laka isyrun, kamu dapat 20. Yang tadi dapat 10, sekarang kamu dapat 20. Tsumma akhar, lalu ada lagi yang datang. Faqala, dan ia sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 tingkatannya di sini. Farudda alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam itu. Fajalasa, lalu orang itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun, kamu dapat 30. Yang pertama dapat 10, yang kedua dapat 20, yang ketiga dapat 30. Yakni salasina hasanatan. Maksudnya mendapat 10 kebaikan. Jadi ketika ada orang datang kemudian mengucapkan assalamualaikum, maka orang itu memperoleh 10 kebaikan. Ketika dia sampaikan assalamualaikum warahmatullah, dapat 20 kebaikan. Tapi ketika nyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 kebaikan. Ini hadis diriwayatkan dari Amran bin Husain. Wa sunnatu, dan sunnahnya ini dijelaskan di dalam kitab ini, di dalam catatannya. Yang dimaksud dengan siapa ini Amran ini adalah Amran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Abu Najid al-Khara'i. Aslama ama Khaybar. Beliau ini masuk Islam pada saat perang Khaybar. Begitu perang Khaybar, beliau masuk Islam. Wa mata, kemudian beliau meninggal tahun 52 Hijriah. Ini dijelaskan seperti ini kalangan sahabat berarti ini. Wa sunnatu ayusallimal masyi 'alal jalisi, dan sunnahnya untuk mengucapkan salam itu adalah kalau ada orang jalan, ada orang duduk, maka yang disunahkan untuk memulai salam itu yang jalan, bukan yang duduk. Karena kalau jalan itu banyak yang dilewati, kalau duduk kan nggak banyak melewati orang. Kalau duduk melewati orang itu namanya bukan duduk, jalan. Kalau jalan melewati orang. Coba bayangkan kalau seandainya kita duduk, ada orang jalan, kita assalamualaikum, jalan lagi orang assalamualaikum, jalan lagi salam, capek kita. Tapi kalau kita berjalan, mengucapkan kepada orang duduk, satu kelompok itulah yang kita ucapi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-masi, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, alal jalisi. Warraqibu alal masi wal jalisi. Kalau orangnya itu naik kendaraan, kalau dulu kendaraannya bisa sapi, bisa kuda, bisa onta. Kalau orang berjalan seperti itu, maka mengucapkannya salam adalah kepada orang yang berjalan kaki atau orang yang duduk. Jadi
urutannya adalah yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan atau orang yang duduk. Tapi kalau orang yang jalan mengucapkan salamnya kepada orang yang duduk. Ini urutan-urutannya berdasarkan sebuah riwayat wa syahidu dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan ini buktinya atau dalilnya adalah liyusallimar raqibu 'alal masi wal qa'imu 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, rawahul Bukhari. Ini dalilnya yang kita pegang adalah orang yang naik kendaraan itu hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal qaimu 'alal qaidi, orang yang berdiri hendaknya menyampaikan salam itu kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan orang yang sedikit itu menyampaikan salam kepada orang yang banyak. Maka tadi yang saya pertama sekali sampaikan adalah salam, karena saya cuma sendirian, ibu-ibu banyak. Coba kalau dibalik, ibu-ibu yang mengucapkan salam bareng gitu, 1, 2, 3 bareng, kan agak aneh gitu ya, gak terbiasa kayak gitu. Jadi yang berjalan kepada orang yang duduk, yang naik kendaraan kepada orang yang jalan, dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Itu sunnahnya seperti itu. Artinya kalau sunnah itu, ingat, sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan garis miring rugi banget. Iya, ditinggalkan rugi banget. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa, enak aja ninggalin gitu. Ditinggalin rugi banget. Sama dengan begini umpamanya, ini umpama. Ketika kita sedang perlu sekali, kemudian ada orang tegak di sana, setiap orang yang lewat itu diberi ayam utuh, ayam panggang utuh dengan nasi Bukhari. Boleh ngambil, tidak boleh juga enggak, tidak ngambil juga enggak apa-apa. Ngambil boleh, tidak ngambil boleh. Kira-kira kalau tidak ngambil kan tidak apa-apa, tapi rugi enggak kira-kira? Nah itu rugi banget tuh di situ, rugi banget ini. Kalau dianalogikan ke situ langsung nyambung. Ya. Wassalamul wahidi minal jama'ati ala ghairihim yajzi'u. Kalau misalnya ada orang rame-rame begini, kemudian satu mewakili untuk mengucapkan salam, misalnya ada 2 kelompok nih. Kelompok 1 jumlahnya 30, kelompok kedua jumlahnya 30. Lalu kelompok 1 tadi ingin mengucapkan salam kepada kelompok 30. Apa bareng-bareng? Apa bareng-bareng umpamanya gitu? Enggak bareng-bareng. Tapi boleh diwakili oleh 1 orang, tapi niatnya adalah mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rame-rame tadi itu boleh jawab bareng-bareng, juga boleh diwakili oleh orang 1. Ini boleh seperti itu. Wa kadzalika raddul wahidi minal jama'ati yajzi'u anhum. Demikian juga mengembalikan boleh juga diwakili oleh 1 orang. Ini ada 30 orang, ini ada 30 orang berhadapan mengucapkan salam. Ya kalau bareng sih sebetulnya enak juga, dengar juga enak, ramai kenceng gitu kan. Nah, tapi bareng. Tetapi di sini boleh 1 orang umpamanya pimpinannya mewakili, kemudian pimpinan yang 1 juga mewakili, lalu yang 1 mengucapkan salam, yang 1 menjawab salam, cukup diwakili oleh 1 orang. Wa syahidu, apa dalilnya? Syahidu qaulu sallallahu alaihi wasallam yajzi'u 'anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum. Dibolehkan sebuah jamaah atau sebuah kelompok ketika mereka berjalan lalu salah satu di antara mereka mengucapkan salam, satu saja yang mengucapkan salam. Wa yajzi'u 'alal julusi ayyuradda ahaduhum, dan yang duduk itu cukup 1 orang menjawabnya, itu sudah boleh. Umpamanya ini ada kelompok, biasanya ini di bulan Syawal nih kalau di Jawa ramai seperti itu, datang kelompok gitu kan, terus ada yang duduk di situ, yang jalannya mengucapkan 1 orang assalamualaikum, lalu yang duduk ini 1 orang juga jawab waalaikumsalam. Tapi niatnya yang berjalan tadi mengucapkan salam adalah membawa jamaahnya, atau mengucapkan semuanya juga boleh.
Tapi cukup diwakili satu orang juga boleh. Menjawabnya diwakili satu orang yang duduk tadi itu juga boleh. Berikutnya wala yajuzul bada'atu bisalami alal musyriki bihalin. Ini yang kadang-kadang jadi polemik yang sekarang ini. Tidak boleh memulai salam kepada orang musyrik duluan. Ini misalnya ada orang musyrik ini, ketemu kita orang musyrik, kita pengen akrab dengan dia, lalu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab amitabha. Kan lain itu kan. Nah, yang seperti itu dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengucapkan duluan kepada orang yang musyrik. Fa in bada'ahu musyrikun, lalu bagaimana kalau seandainya orang yang musyrik itu yang memulainya? Gimana? Nah, nanti pertanyaannya ya. Kalau seandainya orang musyrik yang memulai gimana? Fa in bada'ahu musyrikun, kalau orang musyrik itu yang memulainya, rudda alaihi, jawab salam itu, kembalikan salam itu. Bi an yaqula, dengan cara mengatakan gimana? Wa alaika. Nah, jawabnya wa alaika. Kadang-kadang itu ada orang musyrik itu aneh-aneh dia mengucapkan salam. Orang assalamualaikum, dia malah assalamualaikum. Itu sebetulnya kurang ajar. Orang assalamualaikum, dia assalamualaikum. Itu nggak usah dibalikkan lebih-lebih, cukup wa alaika. Gitu aja cukup wa alaika. Apa assalamualaikum itu? Maksudnya adalah racun mudah-mudahan mengenai dirimu. Gitu kan? Terus jawab wa alaika. Dulu kan pernah Rasulullah memperoleh salam dari orang Yahudi seperti itu. Istrinya yang sangat sayang kepada Rasulullah, Aisyah, itu marah-marah dia. Panjang jawabannya. Lalu dinasihati Rasulullah cukup mengucapkan wa alaika. Itu saja, wa alaika. Jadi kalau ada orang berdoa buruk untuk kita, ya udah jawab aja wa alaika. Demikian juga untukmu. Nah. Wa amma radduhu 'alal muslimi bi ayyaqula wa 'alaikumussalam. Tetapi kalau untuk mengembalikan salam itu kepada orang yang muslim, maka dengan ucapan wa 'alaikumussalam kama qala, seperti yang telah dijelaskan tadi, wa in zada ila qauli wa barakatuhu kana aula. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti itu lebih utama. Walaupun boleh kita mengatakan wa 'alaikumussalam, itu boleh. Assalamualaikum wa 'alaikumussalam, boleh. Atau lebih sempurna wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan kana aula, yang seperti ini lebih utama. Wa in qala muslimun li muslimin, tapi kalau ada orang Islam mengatakan salam kepada Islam, salamnya nggak jelas. Ada nggak salam nggak jelas? Salam sehat, nah kayak itu, pernah dengar kayak itu? Apa jawabnya itu kira-kira? Atau salam waras katanya? Atau salam super, pernah dengar kayak itu? Nah, di mana jawabnya itu? Di sini dikatakan wa in qala muslimun muslimin salamun lam yajibu, nggak usah dijawab. Jadi ini sudah ada rupanya dari dulu ini. Kata-kata itu sudah ada dari dulu. Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani menasihatkan ketika jangan jawab. Wa yu'rafu annahu laisa bi tahiyatil Islam, karena kata-kata itu bukan salamnya orang Islam. Itu bukan salam itu, jadi nggak perlu dijawab. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita wajib jawab. Tapi kalau salamnya tidak jelas, kita tidak wajib jawab, karena itu bukan termasuk salam. Umpamanya tadi, salam sehat, salam super mie, umpamanya kayak gitu. Nah, yang seperti itu nggak perlu dijawab yang seperti itu. Li'annahu laisa bikalamin tamin. Yang seperti itu tidak perlu dijawab karena bukan salam yang sempurna.
Wa yustahabbu lin-nisa'i assalamu ba'du mala ba'din. Dan perempuan itu juga disunahkan ketika bertemu antara satu dengan yang lainnya itu mengucapkan salam antara yang satu dengan yang lain. Sunnah hukumnya. Wa amma salamur rajuli 'alal mar'ati syabati famakun. Kalau ada orang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan muda, gadis, itu hukumnya makruh. Misalnya ada gadis lewat gitu kan, "Neng, assalamualaikum," itu makruh hukumnya salam itu. Iya, itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Wa in kanat barzatan fala haraja. Tetapi kalau yang diucapkan salam itu sudah tua, artinya sudah punya suami, sudah tua, itu enggak apa-apa. Tapi kalau masih gadis nanti dikasih salam kelep-kelep dia. Katanya ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau sudah tua itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak apa-apa. Walaupun nanti ada salamnya sempurna, tetapi salamnya itu tidak perlu dijawab. Dan memang menjawabnya juga tidak mendapatkan pahala. Kapan itu? Penjelasannya itu ada di sini. Cuman waktunya sudah sore, Ibu kayaknya mau bertanya-tanya. Untuk itu dipersilakan untuk bertanya. Siapa yang mau tanya, tolong Ibu nanti dicatat atau langsung pakai itu. Ya. Silakan yang mau bertanya. Tadi kayaknya banyak yang mau bertanya tadi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Yang mana penjelasan dari Pak Ustadz itu betul-betul ditemukan setiap keseharian kita dengan masyarakat, dengan warga. Yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya ada salam sehat dari hatinya itu mereka apa bercanda atau cuma salam sehat? Iya. Kalau kita bisa menjawab dalam hati tapi tidak bisa kita ingat sehatnya salam sehat. Gak apa-apa itu kan. Iya. Itu berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan salam sehat, misalnya kayak gitu, itu tidak wajib untuk dijawab. Tapi kalau dijawab juga boleh, karena salamnya itu nggak jelas. Maka salam yang harus dijawab itu adalah salam yang jelas. Ditujukan kepada siapa? Salam itu ditujukan kepada orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Karena mengucapkan salam itu kan bisa kepada orang pertama. Assalamu alaina, itu kan berarti orang pertama itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu orang pertama sama orang ketiga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu salam kepada orang kedua yang kita ajak ngomong, yaitu Nabi Muhammad SAW pada saat kita sholat. Jadi ketika tujuan salam itu jelas, maka kita disunahkan untuk menjawab. Tapi kalau tujuan itu tidak jelas, maka kita tidak disunahkan untuk menjawab. Tapi walaupun menjawab itu boleh, artinya mubah, tidak ada beban bagi kita. Kan yang mengucapkan salam, ketika salamnya itu 1/3, dia dapat 10. Ketika salamnya 2/3, itu dapat 20. Ketika salamnya 3/3 sempurna, itu dapat 30. Jangan lantas langsung salam 1/3, nggak boleh juga seperti itu. Maksudnya assalamualaikum, gitu maksudnya salam 1/3 tadi. Kalau salam 2/3 tadi, assalamualaikum warahmatullahi, itu salam 2/3. Salam sempurna, salam 3/3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ibu bertamu ke tetangga, ya siapa tahu kan, siapa tahu bertamu dengan tetangga, mungkin perlu cabai atau perlu garam, pas kebetulan lagi habis kan, mau ke pasar agak jauh, jadi langsung assalamualaikum, pertama begitu, langsung dijawab dari dalam waalaikumsalam.
Pas begitu dibuka ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ini dapat 30. Sudah dapatlah 30 kebaikan, dapat lagi garam, kan lumayan itu. Nah, jadi salam yang dijawab adalah salam yang sempurna, bukan salam yang tidak sempurna. Walaupun nanti ada ucapan salam, tapi tidak wajib dijawab, dan menjawabnya juga tidak mengandung ibadah. Nanti ada tempatnya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oh, ke sini dipakai pakai mic biar jelas. Nanya Pak. Ya. Menjawab salam apakah Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. oh gitu ya. Ketika kita menjawab salam itu boleh Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Itu yang bagus seperti itu. Waalaikumsalam. Walaupun ada yang mengatakan boleh Waalaikumsalam juga boleh. Itu bedanya ada alif lam dan tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam itu biasanya di dalam bahasa Arab kata-kata yang ada alif lam itu menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu dikasih artikel the, bukan tapi the. Kalau the book itu artinya bukunya sudah terketahui, tapi kalau a book itu buku mana saja. Gitu juga dalam bahasa Arab. Kitabun itu artinya buku apa saja, tapi kalau al-kitabu itu bukunya sudah diketahui, tadi sudah dibicarakan. Loh Ustaz kok bawa bahasa Inggris? Kebetulan saya ngisi kuliah itu kebetulan materinya bahasa Inggris. Padahal saya kuliah jurusan bahasa Arab. Ya, ngajarnya bahasa Inggris. Sebetulnya saya paling sedih ngisi kuliah itu jurusan materi bahasa Inggris itu meras otak, meras pikiran gitu. Tapi kalau yang materi agama lebih enak gitu. Jadi kita menjawab salam boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 ini sempurna, kita dapatnya sempurna. Kalau kita jawab Waalaikumsalam dapat 10. Waalaikumsalam warahmatullahi dapat 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Tetapi ketika kita menjawab Waalaikumsalam itu juga boleh, warahmatullahi wabarakatuh itu juga boleh. Karena di sini dinyatakan atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh kita menggunakan pakai alif lam, lam ta'rif boleh digunakan atau hanya dibuang, lam ta'rifnya boleh dibuang. Silahkan yang lain. Masalah selain ini juga boleh kok, asal saya bisa jawab. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ustaz tadi, di mana dalam menjawab salam yang lebih sempurna itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya baca di suatu hadis bahwa sekelompok Rasulullah masih duduk dengan sahabat lewat orang Yahudi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sahabat menjawab Waalaikumsalam. Kata Nabi, jangan diucapkan Waalaikumsalam karena Waalaikumsalam itu adalah celaka atas kamu. Maka ucapkanlah jawabannya Waalaikum. Apa benar Waalaikum yang dijelaskan itu? Apa bedanya dengan Waalaika? Oh gitu. Ustaz ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Riwayat itu di bawah ini sudah disampaikan di sini, cuman belum sampai saya membacanya. Karena saya khawatir ibu pertanyaannya banyak, jadi nanti saya habis membaca kitab ini, maka dipotong-potong. Sama dengan yang subuh itu, kalau mau baca selesai itu nggak sempat bertanya.
Pertemuan ke-6 aja ini masih belum selesai menjelaskan satu hadis innamal a'malu binniyah. Nah, ini juga seperti itu saya khawatir. Di sini disebutkan orang Yahudi itu mengucapkannya bukan assalamualaikum, tetapi dia mengucapkan assamu alaika. Itu assamu alaika. Artinya itu kalau bahasa kasar kita mampus lo gitu, kira-kira gitu. Lalu kan terus marah. Dijawabnya panjang, lebih dari assamu alaika itu walaknatullahi dan seterusnya banyak tuh. Maka diajari oleh Rasulullah jawabnya nggak usah seperti itu, cukup wa alaika dan juga atasmu. Racun untuk mampus lo juga, kira-kira kayak gitu. Jadi seperti itu. Lalu apa bedanya ka dengan kum? Dalam bahasa Arab itu sama juga dalam bahasa Inggris. Ada dalam bahasa Arab itu namanya dhamir. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya pronoun. Ada dhamir, ada pronoun, kata ganti. Nah, dhamir itu kata ganti. Jadi kata ganti untuk orang kedua, kata ganti untuk orang kedua itu bisa anta, bisa ka, tergantung kedudukannya. Tapi kalau di situ kedudukannya dia adalah sebagai fa'il, maka kita nggak boleh mengatakan ka, kita mengatakan anta. Kalau kedudukannya sebagai fa'il, fa'il itu apa? Pelaku yang melakukan pekerjaan. Tetapi kalau kedudukannya itu sebagai maf'ulun bih, itu menggunakan ka. Contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka bukan iya anta na'budu, bukan begitu, tapi iyyaka na'budu. Ka di sini fungsinya sebagai maf'ulun bih. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Maka memahami kalimat-kalimat Arab seperti Al-Quran itu kalau nggak bisa ilmu nahwu itu sulit sekali itu, sulit sekali. Ini dikaji dalam ilmu nahwu. Dan ibu nggak usah belajar itu, nanti terlalu lama belajar itu. Saya 6 tahun belajar itu, baru dapatnya cuma sedikit. Nah, harusnya kan 30 tahun itu kan, pondok 30 tahun, ini cuma 6 tahun karena pondoknya modern. Jadi 6 tahun karena modern itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Udah kelas 6 tamat. Udah tamat terus jadi ustadz kan gitu kalau modern, seperti Gontor, Wali Songo. Saya dari Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo. Yang saya belajar ke pondok itu dari rumah saya gayung sepeda. SPP-nya 1.500. Uang makannya 19.000 waktu itu. Tapi orang tua tidak sanggup untuk membayar 19.000. Sementara saya pengen bisa, mau nggak mau saya masak sendiri. Jadi di rumah ibu bawain bekal beras, kemudian sama sambal goreng. Sambal goreng itu gini bu, apa namanya, kedelai apa ya, tempe itu diiris-iris, sudah diiris-iris terus digoreng, sudah digoreng itu dikasih bumbu kecap, terus dipotongin apa namanya itu bawang besar, cabai besar itu maka itu bisa tahan seminggu 2 minggu. Nah, nanti kalau itu sudah habis saya pulang, sudah pulang minta lagi di situ. Kadang-kadang pulangnya pun janjian itu. Janjian di pasar, ibu naik sepeda gayung, saya juga naik sepeda gayung. Itu terjadi tahun 88 yang lalu itu. Jadi itulah berusaha saya pengen bisa gitu, pengen pinter kayak orang-orang gitu. Kebetulan kan orang tua kedua-duanya alumni pondok pesantren. Ibu saya alumni pondok pesantren Joso, bapak saya alumni pondok pesantren Lirboyo, kawan akrabnya Gus Maksum yang jago silat itu. Dan bapak saya masih sehat, ada di Kuala Tungkal. Sama dengan Ustadz Yusuf kan dari Kuala Tungkal, cuman Ustadz Yusuf di ujungnya sana, saya masih di Terjun Gajah, masih di Pematang Lumut. Tapi saya besar di Jawa. Kesini
ke Jambi ini saya sudah berusia 23 tahun. Tamat dari pondok umur 23 tahun. Kenapa gitu? Nggak mau sekolah. Umur 7 tahun dimasukkan sekolah, kalah berantem, besok nggak berani lagi masuk sekolah. Akhirnya umur 10 tahun, kelas 1 saya paling besar. Umur 10 tahun kan, kelas 1 paling besar. Jadi siapa yang nantang saya layanin. Karena saya paling besar badannya. Disitulah tamat SD umur 16 tahun. Terus masuk pondok 16 tahun itu, tamat dari pondok umur 22 tahun. Ngabdi 1 tahun. Udah umur 23 tahun baru kuliah ke IAIN sini dulu. Jadi itu Ibu ceritanya itu seperti itu. Jadi kalau kita mau membahas tentang ilmu nahwu ini perlu waktu yang panjang. Tapi paling tidak saya kasih tahu Bu, K itu untuk orang pertama, orang kedua tunggal. Tapi kalau orangnya dua gimana? Misalnya ada 2 orang, kita boleh mengucapkan assalamualaikuma, boleh. 1 orang assalamualaika, boleh. Kemudian 2 orang assalamualaikuma. Kemudian kalau 3 orang assalamualaikum, 3 orang ke atas. Lalu gimana kalau seandainya 1 orang dibaca assalamualaikum? Juga boleh. Assalamualaikum itu namanya litakzim, untuk menghormati. Makanya ketika saya ngomong sama Ustadz Yusuf, saya tidak anta, tapi karena gimana antum? Saya kayak gitu, gimana antum? Antum itu sebetulnya kalian, itu orang ketiga. Orang ketiga maksudnya 3 orang ke atas. Maka kita nyebut antum. Anta, antuma, antum. Anta 1 orang, antuma 2 orang, antum 3 orang ke atas. Itu kita nyebut antum. Maka ketika seseorang menyebut antum padahal cuma 1 orang, itu hakikatnya adalah litakzim, untuk menghormati. Apa boleh? Allah sendiri, Allah itu esa 1. Tapi kenapa Allah menyebut na? Wa khalaqnakum, dan kami ciptakan kalian. Itu adalah litakzim. Masa na itu kami itu berapa banyak? Orang banyak kan kami? Masa Allah banyak? Gak mungkin Allah banyak. Allah itu cuma 1. Kul huwallahu ahad. Oleh karena itu ketika Allah menyampaikan wa khalaqnakum, kami ciptakan kalian, itu adalah litakzim, untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ya cukup. Kalau ada pertanyaan, masih ada 1 lagi. Oh ya, boleh. Waktunya sedikit Pak, kita sampai jam 5 tapi masih ada 5 menit lagi. Tadi Bapak menjelaskan bahwa segala sesuatu tentang amal ibadah itu tergantung dari niat. Nah, kami ibu-ibu rumah tangga ini kadang-kadang ingin cepat, ingin beres. Iya, betul. Ketika kita ingin melakukan ibadah, terutama misalnya kalau sedekah itu sudah jelas ya Pak ya, kadang-kadang kita menyebutnya ya Allah sampaikan pahala sedekahku untuk kedua orang tua. Iya. Tetapi kalau pekerjaan rumah yang kita kerjakan, yang niatnya apakah itu kita lafazkan di dalam hati, atau cukup kita atau perlu kita lafazkan, atau tidak kita, atau cukup dalam hati gitu. Seperti misalnya mau masak, ya Allah untuk memasak untuk suami dan anak-anakku, mudah-mudahan dengan masakanku bisa sehat, seperti itu. Nah itu apakah semua yang kita kerjakan itu harus kita lapaskan ya? Oh gitu ya. Itu. Kedua, masalah pengucapan assalamualaikum yang kita lakukan ketika kita akan memasuki rumah. Dalam hadis ada yang mengatakan bahwa ketika kita memasuki rumah, kalau kita tidak mengucapkan salam, maka yang di belakang kita seperti jin, setan itu akan ikut masuk. Tetapi kalau itu kita ucapkan, walaupun di dalam rumah kita itu kosong, tetap kita mengucapkan salam, sehingga yang ikut di belakang kita itu tidak bisa masuk. Itu mohon penjelasan. Terima kasih.
Pertanyaan yang pertama tentang niat tadi, itu pembahasannya ada kitab yang saya bawa setiap subuh itu, cuman belum nyampe. Ya. Kemudian pertanyaan kedua itu jawabannya ada di sini. Kalau nggak salah halaman 68. Tentang itu masuk tadi tuh. Nah, supaya rumahnya itu menjadi rumah ini di sini tentang bab fi dukhulil manzili wal kasbi minal khalali wal wahdati. Ini penjelasan tentang masuk rumah dan juga penjelasan tentang ketika bekerja, masuk rumah, rumah kosong dan sendirian. Bagaimana caranya di situ supaya keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebetulnya sudah ada di sini. Cuman banyak ini, masih berapa halaman ini. Iya. Baik. Sedikit saya cuplik saja. Niat itu disebutkan ada an-niyatu lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa itu adalah bermaksud, bertujuan. Tetapi kalau niat secara lughatan itu adalah menyengaja terhadap melakukan sesuatu. Jadi niat itu adalah diletaknya di dalam hati, bukan yang di mulut. Di mulut ini diucapkan tujuannya untuk menetapkan hati. Tapi ketika ibu melakukan sesuatu itu sudah tahu apa yang dia lakukan, maka itu sudah termasuk dengan niat. Karena niat itu biasanya di awal pekerjaan terus dibawa sampai akhir pekerjaan. Makanya ketika kita seseorang berwudu, itu niat wudu itu selambat-lambatnya itu dipasang pada saat membasuh muka. Itu sekurang-kurangnya. Tapi kapan sebaiknya dimulai dari membasuh tangan? Bismillahirrahmanirrahim, dilafadzkan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Tapi mulut melafadzkan ini, hati menetapkan gitu. Jangan mulut menetapkan, hati bingung apa ini. Nah, itu makanya kita harus memahami apa yang kita sampaikan. Setelah itu nanti kita berkumur-kumur. Saat berkumur-kumur dalam hati, berdoa dalam hati, ya Allah, hilangkan dosa yang disebabkan dari mulutku. Kan banyak dosa itu yang gara-gara mulut. Gara-gara mulut, gara-gara beli sayur. Saat beli sayur ngomongnya yang tidak pantas, didengar orang, disampaikan lagi sama orang, sampaikan akhirnya dari itu kemudian timbul dosa. Kemudian setelah berkumur istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke hidung tapi dikeluarkan lagi, jangan diisap sampai ke dalam, panas. Kalau pengen coba boleh, panas itu. Terus dikeluarkan, berdoanya sama, ya Allah, hilangkan dosa yang disebabkan dari hidung dalam hati. Kemudian setelah itu kan kita basuh muka. Itulah niat masih ke bawah. Saat membasuh muka ini kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Saat membasuh muka, ya Allah, putihkan, sinarkan mukaku ini di hari orang-orang kafir mukanya gelap. Maka nanti ketika ketemu Rasulullah kelihatan mukanya bersinar-sinar. Itulah nanti akan dapat syafaat dari Rasulullah. Itu enggak usah ngaku, ya Rasul, aku di dunia sering sholat, aku sering mengucapkan sholawat. Enggak usah ngomong kayak gitu. Itu sudah dilihat oleh Rasulullah dari ciri-cirinya. Kemudian setelah membasuh muka, membasuh apa? Membasuh tangan. Allahumma tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan nanti catatan amalku itu dengan tangan kanan. Jangan engkau berikan dengan tangan kiri. Wala tu'tini kitabi bisimali. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya itu ketika kita memperoleh catatan amal dari tangan kanan, maka ketika melewati shiratal mustaqim itu mungkin pada kelompok kator fil ain, pada kelompok seperti kerdipan mata. Begitu berkedip udah langsung sampai ke depan pintu surga. Kelompok kedua mungkin kabar kilamik, seperti kilat menyambar, langsung sampai ke pintu surga. Yang ketiga keri, seperti angin. Angin tuh cepet, Bu. Cepet angin itu.
Angin tuh cepet. Kalau misalnya di ujung sana ada yang buang angin, mungkin di sebelah sana langsung tuh. Itu bukti cepet angin itu nyampe gitu. Kemudian yang keempat itu katoiri, seperti burung. Burung itu juga cepat terbangnya. Kemudian yang kelima itu kalkhoili, seperti orang yang sedang memacu kuda, cepatnya seperti itu. Kemudian yang keenam itu kal masyati, seperti orang yang berjalan. Tadi kalkhoili seperti orang yang yang naik kuda. Yang keenam itu karrojulil musyri'i, bukan kalmasati, karrojulil musyri'i, seperti pelari cepat. Lari cepat itu, ya, lari estafet itu, lari cepat. Kemudian yang ketujuh itu kalmasyati, seperti orang yang sedang berjalan santai, jalan santai itu, bukan maraton tapi jalan santai. Yang celaka itu yang kedelapan. Begitu disuruh lewat Shiratal Mustaqim, nengok itu mundur lagi, nengok mundur lagi, dibentak oleh malaikat, murrah jalan, baru dia pegang jalannya itu, dipegang jalan tuh karena terasa kecil, dipegang jalan itu dengan tangan, kemudian diletakkan perutnya di atas jalan itu, kakinya yang satu nyangkut begitu, yang satu nyengser ke bawah untuk ngimbangi jangan sampai jatuh. Kemudian berjalan alal batni, berjalan di atas perutnya, artinya dia merangkak gitu. Macam mana kayak lomba 17 Agustus jalan di atas batang pinang, perutnya di atas batang pinang. Macam itu kira-kira dibayangkan seperti itu. Itu karena memang tekor nian, sholatnya tekor. Kan sholat duhur itu banyak sekali dijelaskan ya. Ya, karena sholat duhur itu disampaikan wa amma sholatu duhri fa inna ketika sholat duhur itu api neraka sedang dinyalakan. Fama min mu'minin yusalli dhuhra, siapa orang mukmin melakukan sholat duhur illa haramallahu alaihi lafahatu jahannam, tidak lain Allah akan haramkan tersentuh dari uap api neraka jahannam. Itu manfaatnya dari sholat duhur. Sama dengan tadi ketika kita basuh tangan tadi, ini kaitannya nanti ketika basuh kepala. Ketika kita ngusap kepala ini, kita doanya Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan seluruh tubuhku dari api neraka. Ini ada kaitannya dengan hadis yang menyatakan tentang sholat duhur itu. Kemudian nanti pada saat membasuh kaki, itu kita berdoa Allahumma sabbit qadami ala sirati, ya Allah kuatkan kakiku ketika meniti siratal mustaqim. Kan kalau yang jalan itu biasanya lama-lama jalan lelah kan. Kenapa? Inna fi nari jahannama sab'u qanatir, di neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantarataini sab'una aman, setiap antara satu jembatan ke jembatan berikutnya itu ditempuh 70 tahun. Ada 7 jembatan ditempuh, satu jembatan 70 tahun. Berapa tahun lamanya? 490 tahun. Itu kalau jalan kaki. Makanya kalau nyebrang jangan jalan kaki, sekurang-kurangnya itu seperti kari, seperti angin tadi ya, di atasnya larinya kayak gitu. Jadi karena jalan itu jauh, kalau jalan kaki kan capek. Kalau capek yang paling enak kan kita istirahat di rest area. Itu kalau yang pernah pergi lewat jalan tol, ada rest area. Di rest area kan ada musola, ada tempat istirahat, ada yang lapar, ada tempat minum di situ. Inilah bulannya kita sholat sunnah, puasa Senin Kemis, puasa sunnah yang lain. Itu gunanya di situ untuk rest area nanti itu. Itu nanti ketika kita kecapean di situ Allah sediakan tempat untuk kita istirahat. Seperti dikatakan situ seperti ranjang. Jadi ketika kita capek bisa guling di situ sampai nanti jumlahnya adalah 490 tahun perjalanan pada saat itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang itu tadi masuk. Maka ketika kita masuk rumah kita, Ibu, itu jangan begitu masuk gitu saja nanti. Kalau bisa, kenapa? Karena ketika
orang keluar dari rumah untuk suatu keperluan pergi, itu Allah mengutus 2 malaikat. 2 malaikat ini yang akan mengawal, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kemudian begitu Allah ngutus 2 malaikat, iblis ngutus 70 setan. Bayangkan ya, Allah cuma 2 ngutus, dia tidak mau kalah, 70 dikirim. Allah 2, dia 70. Ini ciri-ciri setan tuh nggak mau kalah kan gitu kan. Nah, ketika 70 ini nungguin di situ dan 2 malaikat nungguin di situ, kita pulang, maka kita saat pulang nanti disunahkan untuk berdehem. Ya tanah nah. Begitu. Setelah ya tanah nah, kira-kira maju 1 langkah, kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina. Itu kalau rumah nggak ada orang. Assalamu alaina mir rabbina. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina tadi, terus kita megang gagang pintu. Artinya ketika kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina, itu dekatnya adalah kita bisa memegang gagang pintu. Begitu megang gagang pintu, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Megang gagang pintu, bismillahirrahmanirrahim. Cuman jangan langsung masuk. Buka dulu pintu baru masuk. Kenapa? Kalau belum dibuka tidak bisa masuk. Ya, buka dulu pintu baru, jangan terus amat gitu. Nah, ketika ada orang yang seperti tadi, ketika sudah tadi itu taqadamal malakani, 2 malaikat maju mengawal kita, wa tawarasyayatin, setan mundur. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina mir rabbina, malaikat tadi langsung maju, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, ngawal kita masuk rumah itu, setan itu kabur. Ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita masuk, maka malaikat ikut masuk ke dalam. Kalau kita minumnya lezat, senang. Kita lihat jam dinding kelihatan bagus, lihat lemari kelihatan bagus, lihat meja kelihatan bagus, lihat piring kelihatan bagus. Itu karena kita mengucapkan itu tadi. Tetapi kalau kita nggak bisa mengucapkan gitu, masuk gitu saja, malaikat nggak jadi ikut masuk, yang ikut setan. 70 jumlahnya. Pilih mana nih? Yang masuk 2 sama 70 nih. Pilih 2 apa 70? Pilih 2. Padahal yang masuk itu yang awal 70. 70 itu persis melakukan yang dilakukan oleh yang 2 tadi. Kalau yang 2 tadi yuhassinu kullama fi mangdil, mempercantik seluruh yang ada di dalam rumah. Tapi yang 70 setan tadi yuqabbihu kullama fi mangdil, memperburuk seluruh yang ada di rumah. Yang tadi jam dinding dilihat bagus, begitu enggak baca itu tadi langsung lihat, ya Allah jam dinding ini kok udah mati, pengen nak jual. Lihat lemari buruk, pengen nak jual. Lihat meja kelihatan buruk, pengen nak jual. Lihat suami kelihatan buruk. Oleh karena itu, jangan lupa nanti kalau pulang kira-kira 1 meter dari pintu dehem. Kemudian langkah lagi 1 langkah, assalamu alaina mir rabbina, buka gagang pintu, bismillahirrahmanirrahim, tarik baru masuk. Insyaallah yang seperti itu Allah akan memberkati melalui doa yang disampaikan oleh malaikat yang mengikuti kita itu tadi. Jadi 2 pertanyaan sudah dijawab. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja sore ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.